Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vina Afidatu Kusna, yakni saya sendiri, dan bersama rekan-rekan saya, yakni Hana Fitriyatul Laili, Indra Siawati, dan Husniatul Wahyuni. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini merupakan pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, aspek yang membedakan ini seperti corak, terus warna, ukuran, serta kemasannya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri persaingan monopolistik. Yang pertama adalah terdapat banyak penjual di pasar. Nah, di sini meskipun terdapat banyak penjual di pasar, akan tetapi tidak sebanyak yang berada di pasar sempurna. Nah, yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan berbeda-beda corak. Seperti yang disebutkan tadi dalam pasar monopolistik ini, yang membedakan adalah meskipun banyak penjual ini, tetapi ukuran dan mutunya ini berbeda-beda. Ciri yang ketiga adalah perusahaan tidak memiliki kekuatan penuh untuk mempengaruhi harga. Nah, di sini kan dalam pasar monopolistik terdapat banyak penjual. Tidak seperti dalam pasar monopoli yang hanya terdapat satu penjual. Sehingga dalam pasar monopolistik ini, industri tidak dapat mempengaruhi harga. Yang selanjutnya adalah keluar masuk dalam pasar sangat mudah. Nah, hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomis ini akan tinggi. Ketika produsen semakin banyak, laba ekonomi semakin kecil. Maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen ini dapat meninggalkan pasar. Nah, ciri yang selanjutnya adalah melakukan promosi merupakan hal penting. Dalam pasar monopolistik ini kan terdapat banyak penjual, sehingga kita harus melakukan promosi untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk-produk kita. Yang selanjutnya adalah produk yang terdiferensiasi. Maksudnya ini adalah perbedaan corak. Yang selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pasar monopolistik. Faktor yang pertama, ini adalah ketidakpuasan terhadap daya analisis, model persaingan sempurna maupun monopoli. Faktor yang kedua, yakni sumber daya yang melimpah menyebabkan produsen ini memproduksi barang serupa tetapi memiliki keunggulan berbeda. Faktor yang ketiga adalah diferensiasi produk yang tidak terlalu besar. Ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan harga. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan keuntungan di pasar monopolistik. Nah, ini memaksimalkan keuntungan di pasar monopolistik ini bagi menjadi dua, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama adalah jangka panjang. Ya, keuntungan yang melebihi normal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah perusahaan. Nah, bertambahnya jumlah perusahaan di pasar ini akan menyebabkan jumlah permintaan berkurang pada berbagai tingkat harga. Hal tersebut bisa menyebabkan keuntungan semakin berkurang dan kerugian apabila penerimaan marginal ini lebih kecil daripada biaya marginal. Nah, yang kedua adalah memaksimalkan keuntungan di pasar monopolistik jangka pendek. Keuntungan maksimumnya dalam jangka pendek ini dapat terjadi apabila ini perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat penerimaan marginal ini sama dengan biaya marginalnya. Ya, di sini saya Indra Setiawati akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang corak pasar persaingan monopolistik. Jadi coraknya itu ada 5 ya. Yang pertama efisiensi dan diferensi produk, yaitu perbedaan produk ya dari produk satu dengan produk yang lain. Yang kedua ada iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Yang ketiga ada perkembangan teknologi dan inovasi. Yang keempat ada persaingan bukan harga. Jadi persaingannya itu lebih ke kualitas dan keunikan dari produk tersebut. Dan kelima ada distribusi pendapatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Jadi kelebihan dulu ya. Jadi di pasar monopolistik itu ada banyak produsen sehingga pilihan produknya akan lebih bervariasi. Kemudian yang kedua, kebebasan keluar masuk ke dalam pasar. Jadi produsen akan bebas keluar masuk asalkan memiliki keunikan atau produk yang berbeda dari produsen yang lainnya. Yang ketiga, ada diferensiasi produk dan akan mendorong konsumen untuk lebih selektif lagi dalam membeli produk gitu. Dan yang keempat, pasar ini lebih mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya contoh produk minyak wangi satu dengan minyak wangi yang lain berbeda. Jadi ini akan mencerminkan dari pasar monopolistik itu sendiri. Kemudian kekurangannya ada 3, saya akan menyebutkan 3 ya. Tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga. Jadi karena terus kemudian yang kedua ada dibutuhkan modal yang cukup besar.
Dan yang ketiga, pasar mendorong untuk berinovasi tinggi, sehingga akan meningkatkan biaya yang berimbas pada harga produk. Jadi di sini persaingan harga itu tidak lain karena butuh inovasi untuk lebih baik lagi, kemudian dengan itu akan memunculkan modal yang harus dimiliki itu lebih besar dan berimbas pada harga produk itu akan lebih mahal seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang equilibrium pasar monopolistik. Nah, di samping saya, samping kanan ini ada jangka pendek dari pasar tersebut. Ini ada titik equilibriumnya. Jadi, penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebesar Q1. Pada titik ini, maksimalisasi profit akan terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR di titik itu ya. Kemudian, besar profit yang didapatkan adalah area segi 4 dari P1, AB, dan C. Nah, kemudian, sementara itu pada gambar sebelah kanan ada kurva AC berada di atas kurva permintaan atau demand, sehingga harga P atau price lebih rendah daripada AC. Dengan demikian, penjual akan mengalami kerugian kalau bentuknya seperti itu ya. Kemudian ada equilibrium pasar monopolistik. Nah, di sini tadi kan jangka pendek, sekarang jangka panjangnya. Dan di samping kanan saya itu juga ada kurvanya ya, udah bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian keseimbangan terjadi ketika kurva D bersinggungan dengan kurva AC di satu titik, yaitu titik E. Bisa dilihat ya. Pada titik E tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, yaitu ketika P AC dalam hal ini ketika harga sebesar PE dan kuantitas sebesar HI. Seperti itu. Kemudian kita langsung beranjak dari ke perdagangan internasional. Jadi, apa sih sebenarnya hubungan perdagangan internasional dengan ekspor? Jadi itu ada hubungannya. Karena apa? Karena beberapa faktor. Nah, diantaranya selera konsumen. Macam-macam selera konsumen akan menciptakan perdagangan internasional. Gitu. Kemudian harga barang yang berbeda di dalam dan di luar negeri. Dan yang ketiga itu nilai tukar kurs, menentukan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli sejumlah uang mata asing. Kemudian yang keempat adanya pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Dan yang keempat, biaya membawa barang dari suatu negara ke negara lain. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah terhadap perdagangan itu sendiri. Jadi kebijakannya nanti ada kebijakan dumping dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan ekspor. Nah, Blanchard ia menyatakan ekspor itu dipengaruhi oleh nilai tukar real dan pendapatan negara mitra dagang. Apabila pendapatan negara mitra dagang tinggi, maka permintaan akan barang-barang domestik akan meningkat, yang artinya ekspor juga akan meningkat. Nah, dan apabila terjadi peningkatan nilai tukar real, maka permintaan terhadap ekspor akan meningkat karena terjadi penurunan harga relatif barang-barang domestik terhadap barang-barang negara mitra dagang. Nah, harga akan menentukan besar kecilnya jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan juga sebaliknya. Nah, lalu apa saja sih yang menjadi faktor penyebab perubahan permintaan ekspor? Nah, yang pertama ada harga barang itu sendiri. Semakin murah harga barang itu, maka akan terjadi peningkatan permintaan barang tersebut. Dan yang kedua, ada tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat, maka juga akan meningkatkan permintaan ekspor. Kemudian yang ketiga ada selera konsumen. Di sini selera mungkin menyatakan kebutuhan psikologis dan fisiologis masyarakat tersebut. Kemudian faktor yang selanjutnya ada harga barang lain yang berkaitan, terutama barang pelengkap dan barang pengganti, atau yang biasa kita sebut sebagai barang komplementer dan barang substitusi. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya ada ekspektasi konsumen terhadap harga barang yang bersangkutan. Di sini maksudnya adalah ekspektasi konsumen terhadap harga barang tersebut di masa mendatang seperti apa sih? Apakah harga akan naik, turun, ataukah akan tetap? Kemudian mengenai penawaran ekspor. Nicholson, ia menyatakan bahwa penawaran suatu komoditas, baik berupa barang maupun jasa, adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada konsumen dalam suatu pasar dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Peningkatan akan mempengaruhi harga secara negatif. Jika penawaran meningkat, maka harga akan cenderung turun.
karena jumlah komoditas yang ada lebih besar dari yang diinginkan oleh konsumen. Nah, penawaran ekspor merupakan jumlah barang yang diekspor ke luar negeri, sehingga penawaran terhadap suatu barang sama dengan ekspor barang ke luar negeri. Kemudian mengenai hubungan perdagangan internasional dengan impor. Kurva permintaan impor negara mitra dagang diturunkan dari kurva permintaan konsumen dan penawaran produsen di negara mitra dagang. Nah, kurva permintaan impor berbentuk downward sloping. Nah, hal ini dikarenakan ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Nah, Mankiw, ia menyatakan kurs real di antara kedua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Apabila harga barang luar negeri relatif murah, maka impor naik ketika kurs real tinggi. Nah, sedangkan harga barang luar negeri yang relatif mahal, maka hal tersebut akan mengakibatkan impor menurun. Selanjutnya yaitu multinasional dan outsourcing. Di era globalisasi sekarang, banyaknya perusahaan multinasional yang masuk dan berkembang di suatu negara untuk meningkatkan perekonomian suatu negara tersebut. Akibat adanya globalisasi tersebut nampak di bidang ketenaga kerjaan. Perusahaan yang berkembang di Indonesia saat ini telah banyak menggunakan sistem outsourcing untuk para pekerjanya. Lalu, apa sih perusahaan multinasional? Nah, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Biasanya, perusahaan multinasional membuka banyak kantor cabang atau pabrik di suatu negara tersebut. Perusahaan multinasional biasanya bergerak di bidang perbankan atau jasa keuangan, makanan, otomotif, dan lainnya. Perusahaan nasional merupakan sumber dari penanaman modal asing, dan jumlahnya merupakan ukuran kegiatan perusahaan tersebut. Maksudnya yaitu, penanaman modal asing dapat membantu perusahaan untuk berkembang, sehingga kuantitas produk dapat ditingkatkan dan mampu diekspor. Hadirnya perusahaan multinasional juga dapat mengurangi beban impor negara. Dengan mendirikan banyak unit produksi di negara lain, diharapkan dapat menghemat biaya ongkos produksi dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Selanjutnya yaitu outsourcing. Outsourcing sendiri yaitu sebuah sistem pemindahan tanggung jawab atau operasi non-core business unit dari perusahaan inti ke perusahaan lain di luar perusahaan inti tersebut, sehingga tenaga kerja itu terikat kontrak kerja pada perusahaan lain. Tenaga kerja atau pegawai yang diperoleh melalui perusahaan outsourcing sering disebut pegawai outsourcing. Perusahaan outsourcing biasanya membuat kontrak dengan pekerja apabila ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Apabila pekerjaan tersebut telah berakhir, maka kontrak antara pekerja dan perusahaan outsourcing juga berakhir. Biasanya perusahaan outsourcing ini disebut juga perusahaan penyalur atau penyedia jasa. Perusahaan pengguna jasa outsourcing dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian. Selanjutnya yaitu kebijakan dumping. Apa itu dumping? Dumping yaitu ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Macam-macam dumping. Dumping diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Dumping terus-menerus, yang kedua predator dumping, dan yang ketiga yaitu dumping sporadis. Dumping terus-menerus atau praktik banting harga, yaitu kecenderungan terus-menerus untuk memaksimumkan keuntungan dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik dan harga di pasar luar negeri yang lebih murah. Yang kedua yaitu predator dumping. Praktik penjualan komoditi di bawah harga atau dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang harga di masyarakat. Selisih harga yang sangat tajam dan mematikan produk pesaing. Jadi, dumping predator ini sering dilakukan sebagai strategi untuk mengusir produk pesaing dari negara lain. Proses dumping predator hanya berlangsung sementara. Yang terakhir yaitu dumping sporadis. Dumping sporadis yaitu penjualan suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga domestik. Biasanya digunakan untuk mengatasi surplus komoditi. Surplus komoditi yang sekali-sekali terjadi tanpa harus menurunkan harga domestik. Jadi, dumping sporadis tidak untuk menindas atau mematikan produk pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.